Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selwa Salsabella, nomor induk mahasiswa 4512420012. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi climate change atau perubahan iklim. Yang pertama, pengertian efek rumah kaca. Pengertian efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu udara panas yang nyaman dalam perubahan nilai yang kecil. Unsur pembentukan efek rumah kaca ialah gas rumah kaca yang menahan panas keluar dari bumi. Peran utama adanya efek rumah kaca adalah suhu udara di bumi dapat berada pada nilai yang nyaman bagi makhluk hidup. Tanpa efek rumah kaca, bumi akan memiliki suhu rata-rata yang sangat dingin serta dapat membahayakan keberlangsungan hidup dari makhluk hidup. Efek rumah kaca pertama kali diusulkan oleh Joseph Fourier pada tahun 1824 merupakan proses pemanasan permukaan suatu benda langit atau terutama planet atau satelit yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Kemudian yang kedua adalah proses terbentuknya efek rumah kaca. Berikut merupakan gambaran terjadinya efek rumah kaca di mana matahari akan ke bumi dan dipantulkan lagi ke atmosfer. Berikut penjelasannya yaitu panas yang ditimbulkan di bumi berasal dari radiasi sinar matahari. Radiasi sinar matahari ini sebagian dipantulkan kembali oleh atmosfer bumi dalam bentuk sinar inframerah dan sebagian diteruskan sampai ke permukaan bumi. Di permukaan bumi, radiasi yang sudah berubah menjadi panas diserap sebagian dan sebagian lagi dipantulkan ke atmosfer. Panas yang dipantulkan oleh bumi terperangkap di atmosfer bumi oleh gas-gas rumah kaca yang menimbulkan efek rumah kaca. Kemudian penyebab efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida (CO2) dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan-tumbuhan untuk menyerapnya. Gas-gas tersebut disebut dengan gas rumah kaca. Gas rumah kaca dapat dihasilkan baik secara alamiah maupun dari hasil kegiatan manusia. Namun, sebagian besar yang menyebabkan terjadinya perubahan komposisi gas rumah kaca di atmosfer adalah gas-gas buangan yang teremisikan ke angkasa sebagai hasil dari aktivitas manusia untuk membangun dalam memenuhi kebutuhan hidup selama ini. Nah, berikut merupakan penyebab efek rumah kaca. Yang pertama adalah konsumtif manusia terhadap alat elektronik. Yang kedua adalah sampah plastik yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Yang ketiga adalah hutan menyempit dengan adanya pembalakan liar, perambahan, illegal logging, dan deforestasi, dan masih banyak lagi. Kemudian ada polusi metana, kemudian gas karbon monoksida yang dihasilkan dari motor, mobil, asap motor, dan asap mobil. Kemudian ada boros listrik, kemudian bahan bakar bensin, CFC tidak terkontrol, penggunaan tisu berlebih, dan gas industri. Kemudian masuk ke dampak efek rumah kaca. Dampak efek rumah kaca ini ada dampak negatif dan dampak positifnya. Berikut merupakan dampak negatif. Meningkatnya suhu permukaan bumi akan mengakibatkan adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim di bumi. Pemanasan global mengakibatkan mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub. Yang ketiga, mengakibatkan meningkatnya suhu air laut, sehingga air laut mengembang dan terjadi kenaikan permukaan laut. Dan yang terakhir menjadi penyebab global warming dan perubahan iklim. Kemudian dampak positif dari efek rumah kaca sendiri, ada efek rumah kaca sangat berguna bagi kehidupan di bumi karena gas-gas dalam atmosfer dapat menyerap gelombang panas dari sinar matahari menjadi suhu di bumi tidak terlalu rendah untuk dihuni makhluk hidup. Kemudian yang kedua, dengan adanya efek rumah kaca membuat manusia menjadi berhati-hati dan berhemat terhadap penggunaan bahan bakar fosil.
Yang ketiga, dengan adanya efek rumah kaca, manusia menjadi sadar bahwa pohon dan hutan memiliki arti penting sekali bagi kelangsungan hidup. Kemudian yang terakhir, manusia menjadi kreatif karena mengolah limbah seperti plastik, kertas untuk didaur ulang menjadi barang yang ekonomis. Kemudian struktur vertikal atmosfer. Berikut merupakan gambaran atmosfer bumi. Berdasarkan distribusi temperatur vertikal lapisan atmosfer, mulai dari permukaan ke atas dibagi menjadi troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Nah, berikut merupakan gambarannya, bisa dilihat lebih jelas. Troposfer merupakan lapisan dasar di mana kita tinggal, dinamakan troposfer. Istilah troposfer diturunkan dari bahasa Yunani atau tropo, berubah, dan spaira yang artinya bulatan atau lapisan, adalah lapisan yang berubah-ubah. Gejala cuaca misalnya awan, hujan, badai, guntur, dan sebagainya terjadi pada lapisan troposfer. Akibat adanya pencampuran vertikal yang kuat dan curah hujan, maka waktu tinggal rata aerosol dan troposfer agak pendek, berkisar dari beberapa hari sampai minggu. Kemudian untuk stratosfer, di atas troposfer adalah stratosfer. Stratosfer memiliki arti dari strata yang artinya lapisan dan sapphira artinya bulatan. Artinya bulatan atau lapisan yang berlapis karena pada lapisan stratosfer terdapat juga lapisan ozon. Stratosfer berada pada ketinggian antara 10 dan 50 km. Kemudian ada mesosfer, di mana dari meso yang artinya tengah, sapphira artinya bulatan. Artinya, lapisan gas bagian tengah yang menyelubungi bulatan bumi, mesosfer, terletak di atas stratopause dari ketinggian 50-80 km yang ditandai dengan penurunan temperatur terhadap ketinggian hingga nilai terendah dari atmosfer. Kemudian ada termosfer yang berasal dari termo artinya panas dan sapphire artinya bulatan. Artinya lapisan panas yang menyelubungi bulatan pada ketinggian 80 km hanya sekitar 0,1% dari atmosfer terletak di atas stratosfer, dan mayoritas utama dari kuantitas yang sangat kecil tersebut terdapat di mesosfer. Ini artinya bahwa udara di termosfer mewakili hanya bagian kecil dari massa atmosfer. Temperatur naik di termosfer karena penyerapan gelombang sangat pendek dari radiasi matahari, energi tinggi oleh atom tunggal dari oksigen dan nitrogen. Kemudian ada keseimbangan radiasi dan efek rumah kaca. Diperkirakan bahwa bagaimana sih proses penyerapan dan pengemisian radiasi matahari oleh atmosfer bumi dan permukaan bumi? Nah, diperkirakan bahwa 35% dari radiasi matahari yang diterima pada batas atas atmosfer bumi dikembalikan kembali ke ruang angkasa dalam bentuk gelombang pendek oleh proses hamburan dan pemantulan-pemantulan oleh awan, oleh partikel debu, oleh molekul-molekul udara, dan oleh permukaan bumi dengan perincian 2% dipantulkan oleh permukaan bumi, 6% dipantulkan atau dihamburkan oleh atmosfer, dan 27% dipantulkan oleh awan. Sisanya sebesar 65% diserap oleh atmosfer bumi dan permukaan bumi. Atmosfer menyerap sebesar 14% radiasi matahari dan permukaan bumi menyerap sebesar 51% radiasi. Radiasi yang diserap permukaan bumi dipergunakan untuk memanasi atmosfer dari bawah. Dari 51% radiasi yang diserap permukaan bumi, 34% berasal dari radiasi matahari langsung, dan 17% lagi dari radiasi difus atau radiasi langit atau sky radiation. Dengan demikian, hanya 65% dari radiasi matahari yang dapat digunakan untuk memanaskan atmosfer bumi, yaitu sebesar 14% langsung diserap oleh atmosfer dan 51% yang diserap permukaan bumi. Kemudian, berikut merupakan dampak dari efek rumah kaca, di mana kita ketahui bersama bahwa klorin dari CFC atau chlorofluorocarbons dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Bahan ini terutama
CFCl3 atau freon 11 dan CFCl2 yaitu freon 16 telah banyak dipakai sebagai bahan pembakar atau propellants dalam kaleng-kaleng semprotan, gas alat pendingin atau refrigerator, gas pengatur udara atau air conditioner, dan sebagai agen busa untuk plastik. Klorofluorokarbon sebenarnya tidak reaktif di lapisan atmosfer bawah dan relatif tidak larut atau insoluble dalam air, sehingga klorofluorokarbon tidak jatuh terbawa oleh tetes-tetes hujan ke permukaan bumi. Kurang reaktifnya klorofluorokarbon membuat bahan ini secara komersial bermanfaat, tetapi waktu hidup klorofluorokarbon di atmosfer menjadi lebih lama dan akhirnya dapat berdifusi masuk ke lapisan stratosfer. Diperkirakan beberapa juta ton klorofluorokarbon berada di lapisan atmosfer. Ketika klorofluorokarbon berdifusi ke lapisan stratosfer, maka radiasi energi tinggi matahari yaitu memiliki panjang gelombang dalam daerah antara 190 dan 225 nanomilimeter menyebabkan fotolisis atau pemecahan ikatan karbon klorin dari klorofluorokarbon melalui reaksi kimia. Diperkirakan bahwa setiap atom C1 akan merusak sekitar 100.000 molekul ozon sebelum klor sendiri rusak oleh reaksi-reaksi lain. Kemudian masuk ke dinamika dalam sistem iklim. Diketahui bahwa salah satu dampak dari dinamika iklim yaitu adanya fenomena penyimpangan iklim seperti La Nina dan El Nino. El Nino atau La Nina Southern Oscillation adalah sebuah kanal dari suhu air laut anomali hangat dan kadang-kadang berkembang di lepas pantai barat selatan Amerika dan dapat menyebabkan perubahan iklim di Samudra Pasifik. Fenomena ENSO atau El Nino Southern Oscillation merupakan salah satu fenomena alam yang telah menarik banyak perhatian karena dampak yang ditimbulkannya semakin dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Terjadi fenomena ENSO akan mengganggu sirkulasi zonal atau Walker circulation. Terminologi ENSO sering digunakan untuk merujuk pada fenomena El Nino dan La Nina. Dampak kejadian ENSO terhadap keragaman hujan di Indonesia beragam antar wilayah. Menurut Jasyono 1997, pengaruh El Nino kuat pada daerah yang dipengaruhi oleh sistem monsun, bersifat lemah pada daerah dengan sistem ekuatorial dan tidak jelas pada daerah dengan sistem lokal. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.